Kisah ini menceritakan seorang pegawai yang meninggal karena terlalu capek bekerja. Karena dia adalah pekerja keras, sang dewi pun memberikan kesempatan padanya untuk menjalani kehidupan kedua. Orang itu pun menerima tawarannya tersebut dan memilih untuk dapat berumur panjang dan menjalani kehidupannya dengan santai. Sang dewi pun mengabulkan permintaannya dan menempatkannya di sebuah pegunungan dengan pemandangan yang indah. Wanita ini bernama Azusa, seorang wanita abadi dengan tampilan gadis berusia 17 tahun. Agar kehidupannya bisa berjalan lancar, Azusa pun mulai menyapa penduduk desa dan mendaftarkan dirinya di guild petualang untuk menghasilkan uang. Saat mendaftarkan diri, Azusa terdeteksi sebagai seorang penyihir abadi yang masih berlevel 1. Setelah itu, Azusa mulai menjalani kehidupan rutinnya sebagai penyihir dengan cara berburu slime, meracik obat-obatan, dan juga bertani. Sampai akhirnya, tidak terasa Azusa sudah menjalani kehidupan santainya selama 300 tahun. Di zaman ini, Azusa sudah dikenal sebagai seorang pelindung desa, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai dewi yang telah turun ke dunia. Namun sebenarnya, dia hanyalah orang biasa yang menjalani kehidupannya dengan berburu slime setiap harinya. Suatu ketika, seorang resepsionis merasa penasaran dengan status Azusa setelah menjalani kehidupannya selama 300 tahun. Namun betapa kagetnya, statusnya saat ini sudah maksimal di level 99, bahkan dari poin pengalamannya pun Azusa bisa dikategorikan sebagai petualang pembasmi naga. Merasa kehidupan santainya sedang terancam, dia pun meminta sang resepsionis untuk merahasiakan statusnya itu dari orang-orang. Saat Azusa sedang menjalani kehidupan santainya, tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintunya. Ternyata, mereka adalah grup petualang yang datang untuk menantangnya. Rupanya statusnya itu terdengar oleh seorang petualang penggosip, sehingga infonya itu langsung tersebar kepada petualang lainnya. Meski Azusa berusaha berbohong tentang statusnya, sayangnya anggota mereka dapat mendeteksi aliran sihir kuat pada tubuh Azusa. Karena tidak bisa beralasan lagi, Azusa pun terpaksa menerima tantangannya. Namun sayangnya, kekuatan sihir Azusa terlalu besar sehingga mereka pun terhempas ke udara. Belum cukup sampai di situ, rupanya ada lagi yang mendatangi rumah Azusa. Rupanya, ada seekor naga yang datang untuk menantang dirinya. Kali ini meski Azusa berusaha untuk menolaknya, namun naga tersebut malah mengancam akan menghancurkan rumahnya jika tantangannya ditolak. Karena tidak ingin rumahnya dirusak, Azusa pun terpaksa menerima tantangannya itu. Azusa mulai merapalkan sihir untuk terbang ke udara dan segera memulai pertarungannya. Rupanya, seekor naga pun tidak mampu menandingi kekuatan Azusa, namun sayangnya, naga yang sempoyongan itu malah menabrak rumahnya hingga hancur. Karena sangat takut dengan Azusa, naga tersebut berjanji untuk mengganti kerusakannya dan segera pergi untuk mengambil tabungannya. Karena rumahnya telah rusak, akhirnya Azusa terpaksa menginap di desa untuk sementara waktu. Besoknya, pegawai penginapan mengatakan bahwa ada tamu yang datang untuk menemuinya. Sayangnya Azusa tidak mengenali siapa tamu tersebut, namun betapa kagetnya dia setelah tahu bahwa wanita itu adalah Laika, sang naga merah yang kemarin menantangnya. Sesuai janjinya, Laika membawa sekantong emas untuk mengganti kerusakannya tersebut, dan Azusa pun menerimanya karena dirasa jumlahnya sudah lebih dari cukup. Meski begitu, Laika ternyata memiliki sebuah keinginan, dia ingin Azusa bisa menerimanya sebagai murid, agar Laika bisa menjadi seekor naga yang kuat demi keluarganya. Namun karena Azusa ingin menjalani hidup santai, dia akan menerimanya jika Laika setuju untuk mengurus kebersihan rumah dan menyiapkan makanannya sehari-hari. Meski syaratnya begitu, ternyata Laika sangat senang karena dia telah diterima sebagai muridnya. Akhirnya, mereka pun tiba kembali ke rumah dan akan memulai merenovasinya. Laika pun segera menyiapkan semua bahan-bahannya dan mulai memperbaiki rumah yang rusak tersebut. Tidak terasa hari sudah malam, namun Laika menolak untuk beristirahat dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Namun Azusa jadi teringat dengan kehidupannya yang lalu ketika dia terlalu memaksakan dirinya untuk bekerja. Azusa pun langsung meminta Laika untuk menghentikan pekerjaannya dan memintanya untuk lebih menghargai tubuhnya sendiri.
無理をして強くなったわけじゃない。ほどほどの生活をキープしてきただけ。 Melihat gurunya yang sangat perhatian, Laika merasa bersyukur bahwa dirinya telah diangkat sebagai muridnya. Beberapa hari kemudian, akhirnya rumah mereka telah selesai direnovasi, dan Azusa pun sangat senang dengan hasil kerja keras Laika tersebut. Akhirnya, Azusa pun memulai menjalani hidup santainya bersama murid pertamanya. Besoknya, Laika pun memulai pelatihannya bersama Azusa dengan berburu slime secara santai. Meski begitu, rupanya ada seseorang yang memperhatikan Azusa dengan aura penuh dendam. Setelah pulang ke rumah, Laika langsung memasakkan makanan andalannya, namun sayangnya makanan yang dibuat adalah porsian untuk naga. Meski begitu, mereka berdua tetap menghabiskan makanannya itu agar tidak mubazir. Saat mereka berdua sedang menikmati kegiatan santainya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Rupanya, ada seorang anak gadis yang datang padanya, dan Azusa pun langsung menyapanya. Mama, daijoubu? Alpha desu. Mama ni ai ni ikimashita. Imoto ga shirabete ta kara shitteru yo. Imoto made iru no ka? Rupanya, Azusa telah mempunyai dua orang anak yang tidak tahu dari mana asal-usulnya. Meski begitu, rupanya ada kabar buruk yang diterimanya. Azusa pun meminta Falfa untuk menceritakan semuanya, dan ternyata adiknya yang bernama Salsa sudah menaruh dendam sejak lama dikarenakan Azusa telah membunuhnya berulang kali. Mama uranderu nda to omou. Kitto korasareta urami. Tiba-tiba Falfa merasakan bahwa adiknya itu telah datang, dan benar saja, Salsa akhirnya datang dengan aura membunuh yang sangat kuat. Meski begitu, Azusa tidak mengerti kenapa Salsa sebegitu dendam kepadanya. Namun Salsa pun akhirnya menjelaskan. Falfa mengatakan bahwa dirinya dan Salsa adalah perwujudan dari roh slime yang terbunuh oleh Azusa sampai dengan saat ini. Dia juga menjelaskan bahwa Salsa sudah mempelajari sihir penangkal, sehingga dia dapat menghilangkan semua efek sihir milik Azusa. Mendengar itu Azusa pun penasaran dan langsung mencoba menyerangnya dengan sihirnya, dan benar saja sihirnya itu tidak mempan kepadanya. Karena situasinya menjadi sangat berbahaya, Azusa berusaha menjauhkan diri dari Laika dan Falfa, agar mereka berdua tidak ikutan terluka karenanya. Meski begitu, Salsa berhasil mencegah Azusa yang akan melarikan diri, sehingga membuatnya terluka dan tak berdaya. Salsa pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Azusa dengan sihirnya, namun Laika sempat menangkis serangannya itu. Karena Laika harus melindungi gurunya, dia pun ikutan melawan Salsa dengan mempertaruhkan nyawanya. Ternyata, Salsa hanya kuat menangkal serangan Azusa, namun tidak sanggup menerima serangan dari orang lain. Salsa yang pingsan pun akhirnya tersadar, meskipun dia masih berusaha untuk melawan Azusa, namun kekuatan sihirnya sudah tidak bersisa sama sekali. Mama ga teate shite kuretan da yo. Naze sonna koto o sharushou ni? Datte Meski begitu, Azusa pun akhirnya menerima mereka sebagai putrinya dan mengajaknya untuk tinggal bersama di rumahnya. Akhirnya, Azusa pun menjalani kehidupan santainya bersama keluarga barunya. Besoknya, Azusa sedang menikmati malam santainya bersama kedua putrinya, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Rupanya seorang elf datang untuk meminta bantuan Azusa, karena dirinya telah dikejar-kejar oleh iblis tingkat tinggi bernama Beelzebub. Tentu saja Azusa tidak mau berurusan dengan makhluk itu dan segera menutup pintunya, namun elf itu malah memaksa untuk masuk.
Akhirnya, Azusa terpaksa menerima elf itu ke rumah dan menjelaskan situasinya. Elf itu bernama Halkara, dan dia adalah seorang ahli obat-obatan. 疲れた時はこれ一本頭すっきり体バッチリアルカラテレスの栄養酒ハッスルチャージまんま栄養ドリンクじゃん Halkara menjelaskan bahwa minuman berenergi itu malah menjadi racun bagi kaum iblis, sehingga mereka yang meminumnya akan langsung pingsan dan terkena demam tinggi. Oleh karena itu Halkara kabur dari kotanya, dan sekarang dia tidak punya tempat untuk tinggal lagi. Namun karena dorongan dari anak-anaknya, akhirnya Azusa menerimanya untuk tinggal di sana sebagai muridnya. あなたを助け終わりに早っでもベルゼブブとやり合う気はないですかくまうだけ Besoknya, untuk keamanan bagi semua orang, Azusa pun memasang sihir perlindungan anti-iblis di rumahnya. Setelah itu, mereka mulai menjalani kesehariannya dengan mengambil tanaman obat-obatan. Rupanya, Halkara adalah seorang ahli jamur, sehingga semua yang dia ambil adalah jamur-jamuran termasuk dari jenis yang beracun. Saat istirahat, Halkara memasakkan jamur untuk Azusa, yang ternyata Azusa sangat menyukai makanannya itu. Meski begitu, tingkah Halkara tiba-tiba menjadi aneh, sehingga Azusa curiga kalau Halkara salah memakan jamur. シマナミタケは毒はないですダイダイホソリタケも毒はないです三角クリタケは毒がありますいや有毒なの混じってたぞ Ternyata benar, Halkara yang ceroboh telah memasukkan jamur beracun ke keranjang makanannya, namun ada satu hal dari jamur itu yang efeknya tidak diharapkan. なぜ下がるんですか Halkara pun menyesal atas kecerobohannya itu, dan segera menghidangkan makanan jamur sebagai permintaan maafnya. Besoknya, mereka berdua pergi ke guild petualang dan menemukan poster buronan yang terpasang di sana. Ternyata, poster itu adalah buatan Beelzebub yang ditujukan untuk mencari keberadaan Halkara. Karena merasa iblis tersebut sudah mulai intens melakukan pencarian, Azusa pun langsung meminta Laika untuk membawa anak-anaknya menuju tempat yang lebih aman. Namun saat mereka memasuki rumahnya, terasa ada yang aneh dengan kondisi barang-barang yang ada di sana. 本当に飲んでないんだけどそれより春から夕食食べた食べてないですよねえはいベルゼブブってハエだよねはい Seekor lalat besar pun hinggap di tembok rumah mereka, namun Halkara tidak meyakini bahwa lalat tersebut adalah seorang iblis, malahan dia terus menjelek-jelekan wujud lalat itu. そんな身の毛もよらす魔族なんかじゃ Karena tidak tahan dengan segala hinaannya, akhirnya wujud lalat itu pun berubah menjadi seorang iblis bernama Beelzebub. わらわの名はベルゼブブじゃ下等な生物で悪かったの下等な生物というのは言葉のあやです誇りのような私が大いなる存在のベルゼブブ様にそのようなことを申すつもりは Rupanya, Beelzebub sudah menyelinap ke dalam rumah semenjak Halkara datang ke sini, dan sekarang dia ingin segera membawa Halkara pergi ke kota iblis. Meski begitu, Azusa langsung menarik Halkara dari tangan Beelzebub dan melindunginya sebagai gurunya. Namun sayangnya, Beelzebub menganggap penolakan itu sebagai ajakan untuk bertarung. Mereka pun keluar dari rumah tersebut dan bersiap untuk bertarung, namun belum juga pertarungan itu dimulai, Beelzebub secara tidak sengaja malah terkena sihir pelindung yang Azusa sudah buat. あ、結界急な寒気とちょっと吐き気もあるもうダメじゃ Karena terkena sihir itu, Beelzebub langsung merasa menggigil dan pingsan. Setelah melalui beberapa perawatan, akhirnya Beelzebub pun sadar dari pingsannya. Meski begitu, dia langsung meminta minuman berenergi buatan Halkara agar dirinya bisa segera pulih dari sakitnya. Namun Halkara malah heran, alasan dia kabur karena produk minumannya itu malah membuat iblis sakit-sakitan dan hampir mati. ああ徹夜作業中に飲んだらやる気がみなぎっての勢い余って働きすぎてその後に熱を出したりしたが Ternyata, gosip yang beredar hanya salah paham, malahan kaum iblis sangat menyukai produk minuman berenergi tersebut. Namun masalahnya, kesalahpahaman itu sudah membuat Azusa kerepotan. おい Besoknya, mereka semua pun berkumpul, kali ini keadaan rumah Azusa menjadi semakin ramai dan menyenangkan. Suatu hari, Laika memimpikan sedang berada di pangkuan kakaknya. Rupanya, besok harinya Laika mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya akan pulang ke kampung halamannya. あずさ様
実家に帰らせていただきます。 Meski semuanya sempat khawatir, rupanya Laika hanya ingin menghadiri pernikahan kakaknya dan mengajak semua orang di sini untuk menghadiri acara tersebut. もしよかったら皆さん一緒に行きませんか？ Besoknya, mereka semua pun berangkat dan menikmati perjalanannya, kecuali Halkara. はいはいはいはいはいはいはいはい。 Akhirnya mereka pun tiba di kampung halaman Laika dan banyak tamu naga merah yang sedang menikmati hidangan pesta tersebut. Namun sayangnya Halkara tidak sengaja menginjak piring di sana, sehingga dia dianggap sebagai hidangan untuk disantap oleh para naga. 違います違います。私は食材じゃないです。 Akhirnya, Azusa bisa bertemu dengan orang tua Laika dan juga bertemu dengan kedua calon pengantinnya. 娘よ、よく帰ってきたな。元気なお父さんだね。 Meski begitu, ayah Laika sebenarnya mengkhawatirkan akan ada gangguan dari ras naga lainnya, karena kedua ras tersebut selalu berselisih selama beberapa generasi. Namun benar saja, ras naga biru pun datang dan langsung mengganggu acara pesta mereka. Akhirnya, para naga merah pun berusaha melawan mereka, sedangkan Azusa memilih untuk mengamankan keluarganya. Meski begitu, ternyata Halkara memiliki caranya sendiri untuk menyelamatkan diri dari naga. 死んだおじいさんの遺言で。 Akhirnya, mereka pun melarikan diri menuju ke tempat yang lebih aman dari pertarungan tersebut. Meski begitu, ada seekor naga biru yang mendekat dan mengancam keselamatan keluarganya. Akhirnya Azusa pun mulai merasa kesal, sehingga dia memutuskan untuk menghajar semua naga biru yang berada di sana. バグサ様。 あの数を一人で。お前凍りつかせてやる。一つ覚えみたいに。 Akhirnya, para naga biru pun mulai melarikan diri dari sana. Meski begitu, Azusa merasa khawatir keberadaan naga biru itu akan mengancam sebuah desa yang ada di gunung tersebut. Namun setelah mereka sampai di desa itu, ternyata para naga biru sudah dilumpuhkan oleh sebuah mantra sihir. Rupanya, Beelzebub kebetulan sedang bersantai di sana dan menghentikan para naga biru yang sedang mengacau di desa itu. Akhirnya mereka kembali ke desa naga merah dan mengamankan semua naga biru yang berada di sana. Azusa pun meminta kepada Ratu Naga Biru untuk merubah wujudnya menjadi manusia. Kemudian, Azusa juga meminta Flatorte untuk menandatangani perjanjian damai dengan Naga Merah untuk selamanya. Perjanjian tersebut akhirnya disepakati dan disaksikan oleh perwakilan iblis dan juga penyihir tanah tinggi. Jika Naga Biru kembali berulah, maka mereka akan berurusan dengan bangsa iblis dan penyihir terkuat di negeri ini. Akhirnya, resepsi pernikahan mereka pun berjalan dengan lancar, dan mereka semua menikmati pesta pernikahannya tersebut. 吐いたら八つ咲きにして魂まで焼き尽くすからな。我慢します。 Selesai dari acara pernikahan, mereka pun menikmati malam santainya dengan berendam air panas dan mengobrol bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, Halkara akhirnya membuka pabrik untuk minuman bernutrisinya. Namun beberapa hari ini Halkara selalu kecapean dan pulang kemalaman. Rupanya, ada sosok hantu yang muncul di pabriknya, sehingga tidak ada orang lagi yang mau bekerja di sana. Halkara pun memohon untuk dibantu mengusir hantunya, namun karena Azusa juga takut dengan hantu, akhirnya dia terpikir untuk meminta bantuan kepada Beelzebub. Besok paginya, Azusa membuat mantra sihir untuk memanggil Beelzebub ke rumahnya. Meski Beelzebub marah karena lokasi pemanggilannya sedikit melenceng, namun Valva dan Salsa berhasil meluluhkan hati Beelzebub. Akhirnya Azusa menjelaskan permasalahan yang terjadi, dan Beelzebub pun langsung bersemangat untuk berburu hantu tersebut. Meski begitu, ternyata hantunya itu hanya akan muncul di malam hari saja. Akhirnya, mereka tiba di pabriknya Halkara dan mulai memasukinya.
Mereka pun mulai menelusuri lorong di sana dan segera menuju ke ruangan yang berhantu tersebut. Rupanya, Beelzebub dapat langsung merasakan keberadaan hantu tersebut. Dengan memberikan sedikit ancaman, Beelzebub berhasil menakuti hantu itu dan langsung menangkapnya. Ternyata, hantu tersebut hanyalah seorang gadis bernama Rosalie. Dulunya, lokasi ini adalah rumah tempat dia meninggal, namun sekarang sudah berubah menjadi bangunan pabrik. Meski Halkara memintanya untuk pindah, namun Rosalie tidak bisa menembus bangunan tersebut. Akhirnya Beelzebub menyarankan agar Rosalie merasuki tubuh seseorang, agar dirinya bisa bepergian dengan menggunakan tubuh orang itu. Meski begitu, Rosalie harus menggunakan tubuh seseorang yang pikirannya masih polos dan gampang terbawa suasana. Akhirnya Rosalie pun memasuki tubuh Halkara, dan Azusa langsung mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah, dan langsung mengenalkan Rosalie. Namun ternyata, jiwa Rosalie malah terjebak di dalam tubuh Halkara. Beelzebub mengatakan, jika Rosalie tidak berhasil dikeluarkan dalam 1 hari, maka jiwa Halkara akan tertimpa dan mati. Akhirnya, mereka pun mulai menyusun strategi untuk mengembalikan Halkara. Ternyata, semua percobaan tersebut tidak ada satupun yang berhasil, malah kondisi kejiwaan Rosalie sepertinya mulai terganggu. Meski begitu, Azusa rupanya memiliki satu ide lagi, yaitu dengan menidurkan Rosalie, dan kemudian membangunkan jiwa Halkara yang terjebak di sana. Azusa pun menuangkan minuman kesukaan Halkara, dan seketika itu juga Rosalie langsung pingsan. Akhirnya, jiwa Halkara pun berhasil dikembalikan, dan Beelzebub segera membawa Halkara pergi untuk langsung membangkitkan Rosalie. Akhirnya, kali ini Rosalie bisa mengenalkan dirinya kepada semua orang. Dan tidak terasa, keluarga Azusa sudah bertambah 1 orang lagi. Besoknya, Beelzebub membawa kabar bahwa Azusa akan menerima medali kehormatan iblis, dikarenakan prestasi Azusa sebagai pencetus perdamaian antara kedua ras naga. Karena semua anggota keluarga merasa bangga dengan pencapaian tersebut, akhirnya Azusa setuju untuk menerima medali itu. Namun masalahnya, penyerahan medali itu akan diselenggarakan di kerajaan iblis. Beelzebub mengatakan supaya tidak perlu khawatir, karena kerajaan iblis adalah negara yang sangat damai, asalkan sopan santun selalu dijaga. Rupanya, Halkara merasa kecerobohannya akan membawa masalah jika dia tetap hadir di acara kehormatan tersebut. Halkara pun berpikir untuk berpura-pura sakit, agar ada alasan untuk tidak datang ke acara itu. Namun Salsa mengatakan, jika Halkara ketahuan berbohong, maka Halkara bisa dikenai hukuman mati. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba, Beelzebub pun datang untuk menjemput mereka menggunakan lifatan. Meski lifatan adalah seekor monster, namun di punggungnya terdapat fasilitas penginapan yang lengkap. Tanpa terasa, mereka pun akhirnya tiba di kerajaan iblis, dan Beelzebub berencana untuk langsung mempertemukan mereka dengan sang raja. Akhirnya, mereka pun tiba di depan istana kerajaan, namun mereka takut akan membuat raja tersinggung. Akhirnya, mereka semua sampai di depan pintu ruangan Raja Iblis, namun Beelzebub mengatakan untuk bersikap santai saja, karena Raja Iblis adalah orang yang sangat ramah. Akhirnya mereka memasuki ruangan tersebut, dan langsung disapa oleh seorang gadis di sana. Bahkan gadis itu sangat senang ketika bersalaman dengan Azusa dan Halkara. Namun karena mereka harus segera menemui Raja Iblis, Halkara pun mengusir gadis itu secara halus. Halkara menceritakan ketakutannya dengan hukuman sadis dari sang raja, termasuk menceritakan rencananya untuk berpura-pura sakit agar tidak usah menemui sang raja.
Meski begitu, Azusa melihat singgasana raja tersebut kosong dan menanyakan kepada Beelzebub kemana sang raja telah pergi. お主らの目の前にいらっしゃるではないか。魔王のプロバドペコラアリエースです。 Mengetahui hal itu, Halkara pun langsung bersujud meminta maaf kepada Raja Iblis, tapi sayangnya Halkara malah salah menyebutkan nama sang raja. そうするのが心配だっただけです。プロットパコナエリアス様。プロバトペコラアリエース様じゃ。 Meski begitu, Raja Iblis tetap memaafkan Halkara dengan sepenuh hati dan memintanya untuk bersikap seperti biasanya saja. Namun sayangnya, Halkara terlalu bersemangat dengan kebaikan sang raja sehingga tanpa disengaja dirinya menyundul kepala sang Raja Iblis. Akibat kecerobohannya itu, Raja Iblis pun dibuat sekarat, sedangkan Halkara sudah tidak bersemangat untuk hidup kembali. Kegaduhan di istana pun terjadi, dan Halkara pun harus menerima hukuman atas perbuatannya itu. Sebelum mereka dikurung dalam kamar, Beelzebub sempat memberitahukan bahwa semua kekuasaan ada di tangan Raja Iblis. Oleh karena itu Azusa harus segera menyadarkan sang raja sebelum pelaksanaan eksekusi Halkara terjadi. Akhirnya Azusa pun membuat ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kerajaan, dan segera menyamarkan dirinya sebagai seorang dokter agar bisa menyusup ke kamar Raja Iblis. Namun sayangnya, para penjaga mencurigai penyamaran Azusa, sehingga Azusa pun memutuskan untuk melawan semua penjaga yang ada di sana. からや家族たちのためにも課題だ。バカな、撃て。なんだ、この程度か。Akhirnya Azusa bisa menyusup ke dalam kamar Raja Iblis dan segera mengeluarkan ramuan obatnya untuk menyadarkan sang raja. Namun belum sempat ramuan tersebut diminumkan padanya, Raja Iblis tiba-tiba terbangun dan menyundul kepala Azusa. Meski Azusa mencoba menjelaskan situasinya, namun Raja Iblis tidak percaya dan memilih untuk bertarung. Jika Azusa memenangkan pertarungannya, maka Raja Iblis akan mendengarkan semua omongannya. Tetapi jika Azusa kalah dalam pertarungannya, maka keluarganya akan terancam dikenai hukuman. Karena pertarungan ini menyangkut keselamatan keluarganya, Azusa pun memutuskan untuk serius bertarung walaupun lawannya adalah seorang Raja Iblis. Dan akhirnya, pertarungan mereka pun dimulai. Level 9。守るたら私は一切躊躇しない。チェックメイトですね、魔王様。 Akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Azusa dan dia pun meminta agar Halkara segera dibebaskan. Meski begitu, sang raja juga memiliki permintaan kepada Azusa. Karena Azusa lebih kuat darinya, maka sang raja ingin menganggap Azusa sebagai kakaknya dan dia pun meminta Azusa untuk memanggilnya dengan nama Pekora. Akhirnya, Pekora pun memerintahkan anak buahnya untuk segera membebaskan Halkara dan juga keluarganya Azusa. Besoknya, acara penyerahan medali penghargaan iblis pun digelar. Pekora pun segera memanggil Azusa dan Laika untuk naik ke atas panggung, namun tanpa disangka, Flatorte ternyata hadir dan juga dipanggil untuk naik ke atas panggung tersebut. Dan akhirnya, medali penghargaan pun diberikan kepada mereka karena telah berjasa dalam mewujudkan perdamaian antara kedua ras naga. Namun khusus untuk Flatorte, sebagai pembuktian bahwa bangsanya tidak akan melakukan penyerangan lagi, akhirnya Azusa pun diperintahkan untuk memegang tanduk Flatorte. Saat Azusa akan pulang ke Tanah Tinggi, dirinya dibuat bingung karena Flatorte selalu saja mengikutinya. Rupanya, arti dari memegang tanduk tersebut merupakan bentuk sumpah bagi sang naga untuk tunduk kepada majikannya. Meski begitu, Azusa malah merasa adat tersebut seperti sebuah aksi perbudakan.
Tetapi, demi menghormati tradisi tersebut, Azusa pun menerima dirinya sebagai majikannya, namun Azusa memerintahkan Flatorte untuk hidup bebas dan boleh melakukan apapun yang dia suka. Dan tanpa disangka, keluarga Azusa kali ini telah bertambah satu orang lagi. Akhirnya, hari penyelenggaraan festival pun akan segera tiba. Meski begitu, Azusa sempat terpikir untuk berpartisipasi, tetapi dia bingung harus melakukan apa. Namun, setelah Azusa melihat formasi keluarganya, dia pun memutuskan untuk membuat cafe maid di rumahnya. Akhirnya, paket yang ditunggu-tunggu pun datang, seragam maid cafe penyihir sudah siap untuk dicoba. Azusa pun sudah menyiapkan mantra sihir untuk memakaikan seragam maid kepada Rosalie. Dan akhirnya, pelayan yang ditunggu-tunggu mulai menampakkan dirinya. Karena urusan seragam sudah selesai, mereka pun mulai sibuk untuk mendekorasi ruangan, menyiapkan menu makanan, dan memberikan selebaran kepada penduduk desa. Akhirnya, semua persiapan sudah selesai dikerjakan, dan mereka pun segera beristirahat untuk menyambut hari esok. Besoknya, ternyata di depan rumah sudah terdapat antrian yang sangat panjang. Oleh karena itu, Azusa memutuskan untuk membuka kafenya lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Kafe penyihir pun mulai dipenuhi oleh pelanggan, bahkan atraksi-atraksi yang diberikan oleh maid dapat menghibur setiap pelanggan di sana. Meski begitu, rupanya kafe semakin sibuk karena kebanjiran pesanan, sehingga beberapa maid kerepotan dan kelelahan. Secara kebetulan Beelzebub pun datang, meski sebenarnya dia kesal karena Azusa kelupaan untuk mengajaknya. Meski begitu, Azusa meminta tolong kepada Beelzebub untuk membantunya. Dan akhirnya, Beelzebub pun ikutan menjadi maid di kafe penyihir tersebut. Bahkan bukan hanya Beelzebub saja, Pekora rupanya diam-diam datang dan langsung menjadi maid di sana. Berkat bantuan mereka, kafe penyihir dapat berjalan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Akhirnya, kafe penyihir telah selesai beroperasi. Rumah Azusa pun sudah kembali seperti semula, dan dia sangat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Azusa pun mengenang pertemuannya dengan setiap orang, yang sekarang semuanya sudah menjadi keluarga dekat yang sangat dia cintai. Besoknya, Azusa kembali menikmati kehidupan santainya bersama keluarganya, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, agar channel Bang Nime bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime berikutnya.